Di misal ini ujung yang satunya ini ada di seberang jauh sana ya. Untuk teman-teman yang akan menerjuni di dunia fiber optik, usahakan untuk membeli ini ya, HT ya, karena itu nanti akan sangat berguna sekali ketika mau menggelar jaringan fiber optik. Oke, setelah dipasang, setelah disobek, lalu teman-teman menggunakan ini alat pengupas ya, alat pengupas. Ini biasanya saya pasang ini di angka 50 ya biasanya. Jadi di sini ini ada angkanya ya, ada angkanya. Ini kita masukkan, kemudian diset di angka 50, kemudian kita kupas seperti ini ya. Setelah itu teman-teman bisa menggunakan oh ya, ini tadi tidak disebut ya, ini ada namanya cleaver ya, yang fungsinya untuk memotong kaca fiber optiknya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini, apa ini namanya ya, intinya alat ini dipakai untuk mengukur panjang dari kabel yang akan kita masukkan ke fast connector nantinya. Nah, di sini biasanya saya menggunakan angka 30 ya. Di angka 30 ini teman-teman bisa memasangnya seperti ini dulu. Jadi sebelum kita masukkan itu teman-teman harus pastikan bahwa kabel ini lurus ya. Sehingga nanti bisa menopang pas di ujung sebelah ini, sebelah ukuran ini ya. Oke, langsung masukkan seperti ini, lalu ditarik ke belakang, ke angka 30 ya. Oke, setelah itu tinggal kita potong maksimal batas potong ada di ujung sebelah sini ya, di ujung sebelah sini. Untuk tang potongnya ini teman-teman bisa menggunakan di gigi yang tengah ya, gigi yang tengah ini. Nah, lalu kita kupas seperti ini sampai pembungkus yang warna biru itu hilang ya, tidak kelihatan. Jadi sampai bungkus yang warna biru itu hilang ini. Lalu setelah kita kupas, teman-teman bisa menggunakan alkohol untuk membersihkan sisa kulit yang ada di kabel fiber optik. Ini saya menggunakan alkohol dan kapas ya. Oke, hati-hati untuk mengusap kabelnya ini ya, tarik ke luar. Nah, setelah ini dibersihkan, langsung kita potong menggunakan cleaver ya. Kita potong menggunakan cleaver. Ini dibuka, lalu dipegang seperti ini. Ini kalau pengalaman saya, karena ini cleavernya yang murah ya, jadi tidak ada penjepitnya. Setelah dipasang seperti ini, usahakan jangan sampai gerak, kemudian ditutup, lalu kita potong menggunakan ini tuas pendorong yang ada di belakang. Nah, seperti ini. Oke, untuk sisa potongannya itu usahakan jangan dibuang sembarangan ya, karena berbahaya. Itu harus kita simpan menggunakan wadah entah itu apa saja, yang penting aman dari orang lain. Oke, ini kelihatan ya, sudah dipotong. Kemudian ini kita singkirkan dulu pemotongnya. Kita ambil fast connector 1 biji. Oke, nah, yang sering saya lakukan adalah saya menggunakan laser untuk menyambungnya. Jadi kalau ini ujung ke ujungnya ini belum ada konektornya, itu kalau kita center ke ujung yang akan kita sambung itu kan tidak bisa. Jadi kita harus masang satu konektor dulu, supaya nanti ke konektor yang satunya itu bisa kita sambung dengan menggunakan laser ya. Oke, caranya seperti ini. Jadi ujung dari laser ini kita colokkan ke fast connector ya. Lalu misal teman-teman punya rekan ini ya, 2 rekan misalnya. Jadi rekan dari teman-teman itu bisa diminta untuk ke sisi ujung fiber optik, misal di klien. Jadi di sana itu juga dicek ini, misal saya bentar. Oke,
Misal yang ujung satunya ini ada di posisi klien ya. Jadi dikupas seperti ini saja. Nah, fungsi dari HT tersebut itu teman-teman bisa langsung menanyakan rekan yang ada di klien tersebut, apakah cahaya yang masuk itu sudah benar-benar maksimal atau belum ya. Nah, yang sebelah sini ini adalah kita ibaratkan di sisi kliennya. Jadi kita nyambung di posisi server utama. Nah, yang ini server utama, yang ini klien, misal seperti itu. Nah, kita menggunakan laser seperti ini. Ya. Jadi kita masukkan pelan-pelan. Masukkan pelan-pelan. Nah, ketika sudah masuk seperti ini ya, ini diibaratkan sisi klien nanti bisa kontak-kontakan dengan rekan. Jika cahaya itu sudah maksimal, sudah terang benderang, kita bisa langsung mengunci di sisi server ya, di sisi server. Oke, ini cahayanya sudah terang ya, cahayanya sudah terang. Lalu kita kunci fast konektornya dari yang warna kuning ini, kita kunci. Oke, setelah kita kunci yang bagian belakang. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ujung, ini ujung. Ini kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang maksimal, triknya seperti ini. Jadi redaman itu nanti akan bagus. Ya. Misal ini ujung server, ini di sisi klien yang ini. Nah, baru kita pasang konektor yang ada di sisi klien dengan menggunakan laser yang ada di sisi server. Oke. Ini sebelumnya teman-teman harus mengupas ya, biar cahayanya itu kelihatan bahwa itu cahayanya sudah masuk terang benderang. Baru kita lakukan langkah sesuai dengan langkah yang pertama tadi ya. Kita potong di angka 50. Lalu pasang pengukurnya. Set di angka 30. Kemudian kemudian kupas kabel fibernya menggunakan tang pengupas. Seperti ini. Lalu dibersihkan menggunakan alkohol. Oke, setelah dibersihkan, lalu kita potong menggunakan cleaver. Nah, kita potong menggunakan cleaver. Oke. Jadi usahakan cahaya yang masuk itu terkumpul ya. Jadi terkumpul di satu titik, artinya dia tidak pecah cahayanya. Kemudian ambil satu konektor lagi. Ya, ambil satu konektor lagi untuk memasang di sisi klien. Nah, kita coba masukkan fiber optiknya ke konektor. Oke, biasanya saya menggunakan ukuran cahaya ini ya. Jadi kita atur besar kecilnya cahaya itu dari cara memasang konektornya ini. Ya, nah seperti ini. Kalau memang cahaya itu sudah terkumpul dengan bagus, kita reset dulu cahayanya itu benar-benar bagus ya di sisi klien. Lalu kita kunci depan, lalu kunci belakang. Oke, setelah sudah terkunci semuanya, teman-teman bisa mengukur menggunakan OPM ya, di lambda 1310. Oke, kita akan cek. Di sini muncul redaman min 3, sekian ya. Artinya redaman ini sangat bagus sekali. Nanti ketika dicolokkan ke media converter, kurang lebih redamannya juga akan lebih bagus lagi ya, karena kalau kita menggunakan senter itu kadang berada di bawahnya. Nah, cukup bagus sekali ya. Nah, ini sudah masuk. Oke, saya kira cukup untuk tutorial cara memasang fast connector sekaligus trik untuk mendapatkan redaman yang bagus menggunakan senter ya. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan terkait cara memasang fast connector, teman-teman bisa langsung tulis di... Hola, hoy os voy a enseñar cómo se pone este tipo de conector de fibra óptica correctamente, ¿de acuerdo?
por ahí algunos tutoriales que no tienen sonido o que no es visualmente, pero no te explican cómo es, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Bueno, primero, ante todo, hay que coger la peladora esta, ¿vale? Que se coloca aquí a la misma paz, se presiona y se saca la fibra. Ahí la tenéis, ¿vale? Entonces, cogeremos la fibra, la pasaremos por aquí, la ponemos en su marca, ¿veis? Aquí se cierra, eso es, y se tira. Ya, ahora mismo ya está pelada, ¿vale? Ahora, lo que hay que hacer, mira, no sé si se aprecia bien, es coger una toallita, ¿de acuerdo? Con un poquito de alcohol, aquí está, ahí. Eso es. Ahí, se coge, se pega, ¿de acuerdo? Vale, ya está limpia. Ahora cogeremos el conector para la fibra. Ahí está. Este tipo de conector reconectado. Vale, y ahora pondremos el soporte blanquito de plástico de esta posición. ¿Vale? Se pone bien. Eso. Y ahora se cierra. Como yo no tengo mucha fuerza para que esto presione. Ah, mira, pues sí se queda, ¿vale? Muchas veces hay que hacer falta presionar. Ahora, para cortar la fibra, es de la siguiente forma. Se coge esto, se pone en esta postura, ¿vale? Se presiona aquí. Ahí, queda de esta manera. Cogemos la cortadora, ¿vale? Se coloca correctamente, se cierra y se corta. Bueno, pues ya tenemos casi todos los pasos fáciles. De hecho, una cosa muy importante, ¿vale? Muy importante, una cosa muy importante a la hora de conectar es la siguiente manera. ¿Veis esta postura? ¿De acuerdo? No queda así, no. ¿Veis esta postura? Tendría que estar así, como el cierre hacia abajo. De las cuales ahora cogeremos con un poquito de tiento. Ahí hay un orificio que lo metemos. Eso es. Se coge. Y no puede quedar la fibra doblada ahí dentro, porque si no se atenuaría bastante, ¿vale? Se cierra. ¿Vale? Se cierra y se le quita este trocito de plástico. Ahí está. Ya tenemos un conector preparado, ¿vale? Ya tenemos el conector preparado. Ahora vamos a ponerlo para repetir, ¿de acuerdo? Pues ahora lo repetimos. La misma operación. Cogemos. Así. Ponemos aquí en su postura. ¿Veis que tiene un ajuste? ¿De acuerdo? Aquí está, ¿vale? Y ahora presionamos fuerte y tiramos. Ahí está. Ya tenemos la fibra sacada de la funda. La misma operación, ¿de acuerdo? Con este pelador metemos, a ver si se ve bien, metemos por aquí por el centro, ¿vale? Se pasa en su mueca, aquí, ¿veis? ¿Cómo va? La fibra pasa por ahí por el centro, se cierra y se tira, simplemente se tira, ahí está, vale. Pues ahora, un poquito de alcohol para la pegatina, para el brillo este, mucho cuidado, se tira y se limpia, ¿de acuerdo? Bueno, el siguiente paso, hemos dicho que era el adaptador, este blanquito, ¿veis? ¿Cómo queda? Tiene que estar bien puesto, que no quede muy... Aquí, ahí, así no quede. Eso, y ahora, igual, cerramos. Ahí. A mí no me cierra la primera, pues tengo que coger y con el alicatito no me cierra, como yo no tengo la fuerza de los dedos chinos, ¿vale? Pues cogemos. Ahí está, cerrado. Ahora, el siguiente paso, el pelado ya directo, que sería aquí, ¿vale? Se posiciona bien el cable, ¿veis? Y ahora vamos a pelar la fibra, a cortarla, perdón. Ahí está, se cierra, la tenemos cortada. Ahora ya simplemente introducirla en acordarse de la posturilla esta que tiene, ¿vale? Hacia arriba, si no, os va a ser un poquito complicado. Vale, ahora tiene un orificio ahí, lo metemos, que no quede arrugada la fibra, comprobamos que interiormente no queda arrugada, ¿vale? Tiene que entrar. Ahí está, se cierra, bueno, tiene que entrar todo, porque si no, no te deja cerrar, ahí, y se cierra. Ahí. Aquí veo yo que se me dobló un poquito. Ahora. Ya está. Vamos a meter un poquito de luz a ver qué tal. A ver si lo hemos hecho bien. ¿Veis? No alumbra, quiere decir que está correctamente instalado. Y aquí, ¿veis? En esta postura, ve que no hay ninguna luz por aquí. Eso significa que está muy bien. Mira. ¿Vale? Como alumbra, está correctamente. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial de cómo poner este tipo de cable, ¿vale? Esto después, si queréis sacarlo, yo no lo voy a sacar porque le voy a dar utilidad a este latiguillo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, le ponéis este trocito de plástico, en su postura, se saca esto, se quita esto, se echa esto para arriba y se suele sacar, ¿de acuerdo? Así que ahí lo tenéis, ¿vale? Correcto. Pues muchas gracias, pues espero que os sirva este tutorial, muy fácil. Es simplemente seguir los pasos y seguro que no tendréis problema, ¿de acuerdo? Esto ya digo, este tipo de cable paralelo que lleva la fibra dentro, ¿vale? Una postura, bueno, simplemente para los instaladores le viene muy bien porque no tiene que llevar fusionadora ni nada, entonces a la hora de llegar a un domicilio y poner este tipo de cable además es flexible, lleva un arma bueno, lo que es un cablecillo de acero, ¿de acuerdo? Entonces tiene a ser flexible y tan finito, puede ir por la guía, por los tubos, puede ir muy bien, no como el otro que por ejemplo es más gordito, más
¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis. Hecho, ahora mismo está correctamente. Y ya os digo, que si os ha servido de ayuda, me alegro mucho. Este tipo de conector es fácil, muy fácil. Mira, de que latiguillo, muy fácil. Y sobre todo seguir las pausas, porque si no, si lo ponéis mal, pues entonces no entra. Oke, ini kita kawatnya kita potong dulu. Kita potong biar tidak terlalu mengganggu. Oke. Setelah itu kita kupas. Oke. Kita potong pelindungnya ini. Oke. Oh, salah, kita masukkan ini dulu. Masukkan. Oke. Kemudian kita kupas kornya dengan menggunakan tang kompas. Tidak kelihatan. Oke, kita potong ini kornya kira-kira sepanjang 3 cm menggunakan cleaver. Dia akan dipotongnya rapi, kira-kira 3 cm aja. Sudah dipotong. Oke, kelihatan ya, kelihatan. Lanjut kita tinggal pasang ke dalam pos konektornya. Kita buka dulu ini. Nanti di sini ada penjepitnya. Di sini ada penjepitnya. Ya. Bisa yang kuning itu nanti kita geser ya. Geser kayak gini ya. Kita masukkan. Ada lubang kecil, hati-hati biar tidak sampai patah. Oke, kita dorong sampai terasa mentok. Nggak apa-apa, agak nekuk dikit. Oke, selanjutnya kita kunci dia. Nah, dulu kita tinggal kunci pakai yang tahu ini. Oke, terus kita pasang jaketnya. Oke, jadi sudah selesai. Caranya mudah dan cepat. Oke, kita lanjutkan untuk memasang di sisi satunya lagi. Potong pas cukupnya. Tadi kita gunakan kor yang warna biru. Kita pas lagi. Oke, potong kira-kira 3 cm. Ya, lupa lagi dari pasang ini. Oke, gak apa-apa, kita pasang belakangan. Nah, nanti kita masukkan miring ini ya, biar nanti dia gampang untuk dijepit. Pelan-pelan biar nggak bisa patah. Kalau udah terasa mentok, nanti kita pencet ini, hati-hati. Kita tarik kuncinya, kita kencangkan. Kemudian kita pasang jaketnya. Oke, sangat mudah dan cepat, lebih cepat dari kita menggunakan splicer. Oke, udah jadi. Coba kita tes ya, coba kita tes bagaimana hasilnya. Di sini kita tes coba pakai RB yang sudah ada SFP-nya. Kita masukkan. Oke. Nah, nyala ya, nyala. Terus kita ukur pakai power meter. Oke, di sini saya punya power meternya untuk melihat berapa redaman yang bisa didapat. Oke, ini kalau nggak ada sinyal min 50, coba kita masukkan. Hasilnya min 13. Redamannya min 13 dB. Apakah ini menggunakan fast connector jauh lebih jelek hasilnya daripada menggunakan splicer? Coba kita bandingkan saja dengan menggunakan saya ada X-Core buatan pabrik. Ini hasil nyambung. Kalau ini hasilnya min berapa tadi? Min 14, 13. Coba kita kalau yang buatan pabrik berapa hasilnya? Oke. Hampir sama, jadi tidak terlalu jauh beda. Jadi tidak terlalu banyak loss juga menggunakan fast connector ini dengan pemasangan yang begitu mudah. Jadi teman-teman kalau ingin menggunakan menarik kabel fiber sendiri yang belum punya splicer, bisa menggunakan alternatif fast connector ini. Oke, sekian sharing hari ini. Silakan untuk di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Rencana saya menggunakan di server di komputer saya, mau keluarkan fiber optik untuk pelanggan saya. Ini kabel RJ45, saya hubungkan di sini. RJ45 terserah ya. Di sini boleh, di sini boleh. Saya pilih di sini saja. Saya pilih juga di sini.
Ini terserah mau pilih yang mana boleh. Ini boleh, ini boleh ya. Karena ini dia sweet ya, sweet, bukan apa mango apa namanya itu yang bisa ubah IP itu bukan. Ini adalah sebuah sweet. Oke, sudah terhubung. Ini dengan terhubung. Kita coba hubungkan ini ke arus listrik dulu. Kita coba hubungkan. Bentar, kamera saya jauhkan lagi. Ini sudah terhubung. Oke, ini sudah nyala, PV nya sudah nyala. Saya hubungkan satu lagi. Sudah terhubung. Ini sudah terhubung. Sudah terkoneksi. Sudah terkoneksi. Oke. Susah ya, kameranya susah nih. Yang penting kawan-kawan bisa paham, itu aja. Ini sudah terhubung ya. Pastikan dulu. Ini sudah terhubung. Antara ini dengan ini sudah terhubung. Saya cabut mati. Oke. Saya pasang di sini boleh juga. Terserah mau di mana. Saya pilih di sini aja. Oke. Sudah terhubung. Oke. Saya hubungkan dulu. Kita coba ini dulu. Kita nyalakan dulu. Jadi jangan. Satu lagi. Ini hanya unek saya. Unek cair namanya. Jadi akal-akalan aja. Udah nyala. Di sini port 1 sampai port 3 AAA ya. 3 sampai 6 itu portnya, port 1 sampai 3, 1 sampai 3 ini AA, 4 sampai 6 ini port BB. Ada di belakangnya ini. Oke, dipahami aja. Saya menggunakan ini, mengingat ini adalah menggunakan AB, saya hubungkan ini. Saya pakai kabel fiber optik. Saya pilih terserah gimana aja, yang penting di B. Oke. Saya hubungkan. Sudah. Kita cek nanti nyala. Kita buka. Dan ini kabel apa putus nggak tahu. Belum ini. Sudah nyala. Tahu kabelnya tak putus nggak tahu. Saya coba ganti kabel dulu. Dan kabel sudah putus, saya juga. Kayaknya ini baru coba ya. Baru saya mencobakan, langsung saya praktek. Nggak nyala. Apaan? Nggak nyala. Ini katanya juga nggak nyala. Ada masalah kah? Saya coba ini B juga. Buset, nggak bisa nih. Seharusnya bisa. Saya coba ini B. Saya hubungkan ini ke A. Gimana reaksinya? Rekomendasi. Ini bisa. Apakah konflik ini nggak bisa buat ini? Saya nggak tahu. Kayaknya bisa. Saya coba ini cara kedua. Ini saya hubungkan. Salah, ini bisa, ya kan? Ini BB. Oh iya, salah saya. Ini B, saya gunakan di B. Salah tadi. Maaf, teman. Buset dah, aku yang salah. B, saya gunakan di B. Seharusnya kan harus sinkron, harus bisa. Ini buat klien ya. Ini kita praktekin buat klien. Ini di juga. Terserah mau pilih yang mana ya. Yang silakan kita nanti. Ini nyala semua. Oke. Saya gunakan di port 3. Pokoknya kita tes. Bisa, oke. Ini sudah nyala. Ini sudah nyala semua. Anda harus paham ya. Ini switch ya. Ini adalah sebuah switch. Kita mau gunakan di mana saja boleh, yang penting kita sinkron A sama B nya. Oke. Ini sudah nyala. Kita pasangkan internet dulu ya. Udah mantap nih, mini OLT karya saya dulu. Oke, ini bisa gunakan sampai 5 bisa loh, lebih daripada itu bisa. Saya coba menggunakan menghubungkan internet dulu di port ini ya. Oke, ini kabel LAN. Kabel LAN sudah saya pasang. RJ45 di belakang. Ini dari arus internet ya, akses internet. Saya pasang di sini. Wah, panas ya, cepat panas. Sudah nih, bahaya nih.
Tapi ini terhubung, internetnya udah terhubung ya. Internetnya udah terhubung. Saya pasangin lagi. Ini akses pointnya. Saya mau pasang di. Ini nggak bisa nih sebetulnya. Menggunakan lagi. Ini langsung saya pakai sistem akses pointnya. Saya bungkurin dulu. Oke. Ini terhubung. Masih ke sini. Kita prosesnya. Oke. Menunggu dulu. Ini sudah terhubung. Ini sudah terhubung sama ini. Ini kabel. Saya copot. Sudah terhubung kan? Kita belajar